Kami juga sebagai orang dewasa ingin menjadi teladan dalam soal ketaatan kesetiaan kami untuk memberikan persepuluhan. Terima kasih Tuhan, berkati guru-guru yang mengajar mereka, biar urapan Tuhan mengalir kepada anak-anak ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Sekali lagi shalom dan selamat pagi, baik yang ada di ruangan ini maupun juga teman-teman kita yang ada di dalam online. Saudara, mari kita lanjutkan siri pembelajaran firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 21 ayat 15 sampai ayat yang ke-26. Kisah Para Rasul 21 ayat 15 sampai ayat yang ke-26. Pertemuan Paulus dengan Yakobus. Pertemuan Paulus dengan Yakobus ayat 15. Sesudah beberapa hari lamanya tinggal di Kaisarea, berkemaslah kami, lalu berangkat ke Yerusalem. Bersama-sama dengan kami turut juga beberapa murid dari Kaisarea. Mereka membawa kami ke rumah seorang yang bernama Manason. Ia dari Siprus dan sudah lama menjadi murid. Kami akan menumpang di rumahnya. Ketika kami tiba di Yerusalem, semua saudara menyambut kami dengan suka hati. Pada keesokan harinya, pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus. Semua penatua telah hadir di situ. Paulus memberi salam kepada mereka, lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan Allah di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Mendengar itu mereka memuliakan Allah. Lalu mereka berkata kepada Paulus, "Saudara, lihatlah, beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka mendengar tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa, sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Jadi bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah datang kemari. Sebab itu lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada 4 orang yang bernazar. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau. Lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka dan tanggunglah biaya mereka, sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya. Maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, supaya kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Pada hari berikutnya, Paulus membawa orang-orang itu serta dengan dia, dan ia mentahirkan diri bersama-sama dengan mereka, lalu masuk ke bait Allah untuk memberitahukan bila mana pentahiran akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Kita ambil ayat 22 sebagai ayat kunci. Jadi bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah datang kemari. Saudara, tema yang sedikit agak berbeza, mungkin sedikit lucu. Tema jadi bagaimana sekarang? Dalam ayat 22, satu ayat pertanyaan yang cukup pendek, jadi bagaimana sekarang? Saya tidak tahu kalau ada di antara kamu suami istri, ada satu perbincangan
dan akhirnya mengucapkan kata jadi bagaimana sekarang? Oke. Ataupun apa yang kita perlu buat? Nah, saudara, ini adalah satu pertanyaan mengakhiri satu perjuangan di mana Paulus mempertahankan ataupun memperjuangkan bagaimana Injil Yesus Kristus pergi dan masuk kepada bangsa-bangsa lain. Demikian juga Yakobus punya perjuangan agar pengajaran Yesus dapat diterapkan di dalam kehidupan bangsa Yahudi, khususnya yang tinggal di Yerusalem. Namun ketika kedua pemimpin yang berpengaruh ini bertemu, akhirnya mereka sampai satu tahap di mana berkata, oke, jadi bagaimana sekarang? Kau mempertahankan, kau mengajar bangsa lain, bahkan bangsa Yahudi di luar yang sedang tinggal di bangsa-bangsa yang lain, bahwa kita harus meniadakan hukum Musa. Tidak perlu disunat, dan sepertinya kau telah mengurangi ataupun mungkin memusnahkan ajaran Yahudi. Manakala Yakobus, orang yang sama memperjuangkan ajaran Yesus Kristus, tapi juga memperjuangkan Taurat. Jadi sampailah mereka ke satu klimaks, dua pemimpin yang memperjuangkan hal yang sama tapi penekanan yang berbeza. Akhirnya mereka satu ada soalan, jadi bagaimana sekarang? What's up? Saudara, sebelum saya lanjutkan, saya memberikan sedikit konteks ayat yang telah kita baca tadi, di mana sebelum teks Paulus coba dihalang oleh murid-muridnya dan juga Nabi Agabus untuk pergi ke Yerusalem karena ia diancam bunuh dan kemungkinan ditangkap dan disiksa, yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 21 ayat 1 hingga 14. Manakala selepas teks, Paulus kemudiannya ditangkap, diikat, dan disiksa karena dituduh menajiskan bait suci serta menyesatkan bangsa Yahudi, yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 27 hingga 36. Saudara, kalau saudara ada di tengah-tengah dua pemimpin yang memperjuangkan hal yang sama, tetapi menegaskan mungkin ataupun mempertahankan pendirian masing-masing dengan apa yang dia tahu, kira-kira saudara mau ikut siapa? Mau ikut Paulus ataupun mau ikut Yakobus? Atau bingung? Atau keliru? Atau Anda ambil sedikit Paulus dan sedikit Yakobus? Atau Anda berani berkata, saya tidak mau ikut Paulus, saya tidak mau ikut Yakobus, saya adalah saya. I am who I am. Aku adalah aku. Saudara, kadang-kadang kita berada di satu persimpangan. Kadang-kadang kita keliru, dan kadang-kadang kita juga bingung. Kalau kita bingung sendiri, keliru sendiri, tidak apa. Tapi kalau kita mulai mengelirukan dan membingungkan orang lain mengenai dengan pegangan kita sebagai orang percaya,
Ini mungkin boleh saja kita boleh menyesatkan orang. Kita membuatkan orang mengaburi kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara dikasih Tuhan, makanya penting sekali untuk kita belajar firman Tuhan. Kadang-kadang banyak orang Kristen bukan pula menjadi berkat mendorong orang lain, tapi membuat orang lain bingung. Membuat orang lain keliru. Kristen Alkitab mengajarkan hal seperti ini, tetapi orang-orang Kristen tidak mengamalkan, tidak mempraktikkan kebenaran firman Allah, sehingga banyak orang di luar sana bingung, keliru dengan pengajaran orang percaya. Saudara, pada hari ini saya ingin membawa kita untuk melihat dua bahagian. Bahagian yang pertama yang saya namakan sebagai kekristenan yang keliru dan membingungkan. Kekristenan yang keliru dan membingungkan. Yang kedua, kekristenan yang meyakinkan dan penuh kepastian. Ya. Di antara dua pemimpin ini, Paulus dan Yakobus, saya percaya di sini ada orang, pemurid-murid mungkin, yang mulai bingung, mulai keliru. Kita mau ikut siapa ini? Mau ikut pengajaran Paulus ataupun mengikut pengajaran Yakobus? Karena dua orang ini memperjuangkan hal yang sama, yaitu Yakobus sebagai murid Yesus Kristus yang terpanggil untuk memberitakan pengajaran ini kepada bangsa Yahudi. Dan Paulus tidak hanya terpanggil untuk memberitakan Injil Yesus Kristus kepada bangsa di luar Yahudi, tapi ada juga orang-orang Yahudi yang menyaksikan, yang akhirnya melaporkan kegiatan Paulus kepada orang-orang yang ada di Yerusalem, orang Yahudi yang ada di Yerusalem. Saudara, mari kita lihat siapakah orang-orang yang memiliki kekristenan yang keliru dan membingungkan. Mari kita lihat ayat 20 hingga ayat yang ke-22. Mendengar itu mereka memuliakan Allah, lalu mereka berkata kepada Paulus, "Saudara, lihatlah beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka mendengar tentang engkau bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa, sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Jadi bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah datang ke sini, kemari." Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan ketika dia bertemu dengan Yakobus dan dihadiri oleh para penatua-penatua, yang kemudiannya Paulus mulai menceritakan dengan teliti bagaimana Allah bekerja di tengah-tengah bangsa lain. Dan akhirnya mereka meresponi dengan memuliakan Tuhan. Tapi dalam memuliakan Tuhan itu, saudara dikasih Tuhan, mereka juga menyatakan tentang masalah yang mungkin mereka mau Paulus menjelaskan kenapa Paulus mengajarkan tidak perlu lagi disunat dan tidak perlu lagi mengamalkan adat istiadat bangsa Yahudi. Nah, saudara dikasih Tuhan, kekristenan yang keliru dan membingungkan ketika mereka memuliakan Tuhan dengan kesaksian Paulus, tetapi dalam masa yang sama mereka juga risau dan takut resiko ancaman penderitaan yang harus dialami oleh Paulus. Nah, saudara, dalam masa yang sama mereka sangat bersukacita, gembira melihat
bagaimana Allah bekerja. Bagaimana Tuhan menjangkau bangsa-bangsa yang lain lewat pelayanan Paulus. Tapi mereka juga risau tentang resiko ataupun pengajaran Paulus yang mungkin saja merendahkan pahaman orang Yahudi, khususnya bangsa-bangsa Yahudi yang tinggal di perantauan. Nah, saudara dikasih Tuhan, ada satu yang sangat kita pikir-pikirkan. Dalam masa yang sama mungkin kita memuliakan Tuhan. Wah, Tuhan hebat, Tuhan luar biasa. Tapi kita tidak sanggup menerima the side of the coin, yaitu sebahagian penderitaan salib yang harus kita pikul. Mereka tidak dapat terima Paulus akan mengalami penderitaan. Mereka menyanjung Paulus. Mereka menyanjung pekerjaan Tuhan. Mereka memuliakan Allah. Tapi mereka tidak dapat menerima. Di sebalik kekristenan itu ada penderitaan. Ada salib Kristus yang harus kita pikul. Nah, saudara dikasih Tuhan, inilah kekristenan yang keliru dan bingung. Karena kau tidak tahu, kau hanya mau menikmati yang baik. Ayub pernah menyatakan sesuatu. Dia berkata, apakah engkau menerima yang baik saja? Dan Ayub berkata, apa saudara? Terpujilah nama Tuhan. Baik dalam keadaan yang diberkati maupun tidak diberkati. Baik dalam keadaan yang senang ataupun tidak senang. Aku datang dengan telanjang, aku pergi dengan telanjang. Terpujilah nama Tuhan. Inilah kekristenan yang pasti. Dia tahu. Dia tidak hanya menerima yang baik, tapi terima juga yang tidak baik. Amin, saudara dikasih Tuhan. Mereka memuliakan Tuhan dengan kesaksian Paulus, tetapi mereka merasa risau dan takut menghadapi resiko ancaman penderitaan yang dialami oleh Paulus. Yang kedua, mari kita lihat dalam ayat 23 hingga 24. Sebab itu lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada 4 orang yang bernazar. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau. Lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka. Dan tanggunglah biaya mereka, sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya. Maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Kata ini, saudara, menjelaskan bahwa mereka ada satu kerisauan, tidak hanya keselamatan Paulus, tetapi mereka juga tidak setuju dengan Paulus tentang apa yang diajarkannya kepada bangsa yang lain. Dan mereka memastikan bahwa Paulus, engkau masih sama seperti yang dulu, engkau memegang kitab Taurat, apa yang kau katakan itu tidak benar. Mereka mau mendesak Paulus untuk mengakui bahwa tradisi bangsa Yahudi, adat rasam bangsa Yahudi tetap dipegang dan dipertahankan oleh Paulus. Saudara, kekristenan yang keliru dan membingungkan apabila kita coba menutupi kebenaran dengan mengadakan pentahiran yang harus dilakukan oleh Paulus dan 4 orang yang lain yang bernazar. Coba menutupi kebenaran. Saudara, orang Yahudi, mungkin juga Yakobus dan para penatua-penatua mendesak Paulus agar mengadakan pentahiran. Paulus, kau berdosa. Kau melakukan hal yang tidak benar, kau najis. Sekarang harus kau mentahirkan diri.
sebelum masuk bait suci. Dan mereka, kau harus lakukan apa yang kami katakan ini. Tiada pilihan. Kau harus ikut. Kalau di tempat lain kau boleh buat, tapi di Yerusalem you have to follow our rules. Saudara, inilah yang harus dihadapi oleh Paulus. Bagaimana Paulus, saudara dikasih Tuhan? Dia mengerti bahwa Taurat tidak akan menolong bangsa Yahudi. Tapi dalam masa yang sama sekarang ini, dia didesak. Dan dia juga diperhatikan oleh murid-muridnya. Apakah reaksi Paulus? Nah saudara, banyak orang Kristen hari-hari ini ingin menutupi kebenaran. Memberikan satu solusi ataupun solution dengan mengaburi. Menutupi kebenaran, tidak dapat menjelaskan. Bahkan tidak berani untuk menyatakan kebenaran bahwa Yesus Kristus lebih daripada Taurat. Yesus Kristus lebih daripada sekadar aturan. Karena Yesus membawa orang lebih dekat kepada Tuhan. Amin, saudara dikasih Tuhan. Yang ketiga, kekristenan yang keliru dan membingungkan. Mari kita lihat ayat yang ke-25. Ayat 25. Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kekristenan yang keliru dan membingungkan apabila memaksakan suatu amalan budaya moral bangsa kepada bangsa lain yang juga ditegaskan dalam Injil Yesus Kristus. Saudara, mereka mempertahankan ideologi, filsafat bangsa Yahudi tentang beberapa ketetapan moral yang juga sepatutnya ada dalam Injil Yesus Kristus. Sebagai contoh tentang perzinahan. Alkitab berkata bahwa orang yang berzina harus dihukum, direjam dengan batu sampai mati. Tapi Yesus berkata apa? Jangankan berzina, kau mengingini saja pun sudah berzina, belum melakukannya tapi mengingini saja sudah berdosa, berzina. Apakah Yesus melepaskan perempuan yang tangkap basah? Tidak, saudara. Ketika orang Yahudi membawa seorang wanita yang kedapatan berzina, dan menurut hukum Yahudi harus dilontar dengan batu sampai mati. Apakah Yesus berkata, oh batal, Taurat sudah batal? Tidak. Yesus berkata, siapa di antara kamu yang tahu benar kamu tidak melakukan dosa, orang itulah yang pertama melontar batu dengan perempuan ini. Artinya tidak batal, saudara dikasih Tuhan. Syukur waktu itu mereka sadar, ada orang yang sadar bahwa mereka berdosa. Dan Alkitab berkata bahwa dimulai dari yang paling tua meninggalkan satu persatu anak perempuan yang berzina ini. Sehinggalah hanya Yesus dan wanita yang berzina ini. Dan Yesus berkata, hai perempuan, apakah tidak ada orang yang melontari engkau dengan batu? Dan Yesus berkata, aku juga tidak melontari engkau dengan batu. Bukan karena aku juga berdosa, tapi aku penuh dengan belas kasihan. Pergi, sin no more. Jangan buat dosa lagi. Saudara, Yesus tidak bertentangan dengan kitab Taurat. Bahkan Alkitab berkata, aku datang
bukan untuk meniadakan kitab Taurat dan kitab para nabi, tapi aku datang untuk menggenapinya. Satu titik, satu ayuta tidak ditiadakan. Amin, saudara dikasih Tuhan. Sebelum semuanya terjadi. Di sini saudara dikasih Tuhan, Paulus dan Yakobus sedang menghadapi satu persoalan teologi yang dipahami oleh teologi Yakobus dan teologi Paulus. Orang yang matang tidak akan bingung, tidak akan keliru. Karena Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru tidak bercanggah, tapi saling menggenapi, saling menyempurnakan. Amin, saudara. Dalam diri manusia, waktu beberapa hari yang lalu, saudara, kami sampai berbual sampai pagi. Dan saya sangat teruja, ada anak-anak muda yang mau belajar firman Tuhan. Dan dia berkata bahwa, saya mengatakan bahwa di dalam diri Tuhan itu ada kebaikan, tapi juga ada kejahatan. Saya tanya dia, Tuhan itu baik atau jahat? Dia bilang baik. Saya tanya lagi, Tuhan itu baik atau jahat? Baik. Artinya jahat tidak ada, hanya baik. Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi saya tanya dia, siapa yang mencipta pohon pengetahuan baik dan jahat di Taman Eden? Tuhan, dia bilang. Artinya kalau dia mencipta, artinya ada bahan jahat dalam dirinya yang mencipta pohon pengetahuan baik dan jahat. Dia mulai bingung, saudara. Kau baca Perjanjian Lama, apa yang Tuhan buat? Bunuh semuanya. Itu jahat atau baik? Jahat. Jadi Tuhan jahat. Dia mulai garuk kepala, saudara dikasih Tuhan. Saya beritahu dia, Tuhan yang paling jahat, tapi Tuhan juga yang paling baik. Tapi kelebihan Tuhan, dia menguasai yang jahat. Dia tahu buat jahat, tapi dia memilih untuk buat kebaikan. Amin, saudara. Kristen yang matang. Kau tahu buat jahat, kau sengaja tidak buat jahat, kau lakukan kebaikan. Semua orang tidak perlu diajar buat jahat, tidak perlu diajar berzina. Dengan sendirinya. Tapi orang yang punya firman, orang yang punya Yesus, dia tahu buat kejahatan. Tapi dia memilih untuk tidak buat kejahatan. Dia tahu buat dosa, tapi memilih untuk tidak buat dosa. Amin, saudara dikasih Tuhan. Haleluya. Saudara, mereka memaksakan suatu amalan budaya moral bangsa kepada bangsa lain yang sebetulnya ditegaskan juga dalam Injil Yesus Kristus. Jadi, bagaimana sekarang? Mau ikut siapa? Mau ikut Paulus atau Yakobus? Kita ikut firman Tuhan. Amin, saudara. Manusia boleh salah, tapi firman Tuhan tidak pernah salah. Manusia punya kelemahan, tapi firman Tuhan, saudara, asalkan kau setuju dengan firman Tuhan. Kita semua dalam proses ke arah kesempurnaan. Tiada yang perfect. Tetapi ada kemahuan untuk mau disempurnakan oleh kebenaran firman Tuhan. Saudara, bahagian yang kedua, Kekristenan yang meyakinkan dan penuh kepastian. Mari kita lihat ayat 15 hingga 17. Sesudah beberapa hari lamanya tinggal di Kaisarea, berkemaslah kami lalu berangkat ke Yerusalem. Bersama-sama dengan kami turut juga beberapa murid dari Kaisarea. Mereka membawa kami ke rumah seorang yang bernama Manason. Ia dari Siprus dan sudah lama menjadi murid. Kami akan menumpang di rumahnya.
Ketika kami tiba di Yerusalem, semua saudara menyambut kami dengan suka hati. Nah, saudara dikasih Tuhan, yang pertama, kekristenan yang meyakinkan dengan penuh kepastian apabila kita itu menjadi murid yang matang, siap menyambut dan memberikan tumbangan dengan sukacita atau suka hati. Saudara dikasih Tuhan, kekristenan yang meyakinkan dengan penuh kepastian apabila kita mau dimuridkan. Dan tercatat dalam Alkitab bahwa murid ini si Manason ini sudah lama menjadi murid. Dan dikatakan mereka menyambut rombongan Paulus dengan suka hati, dengan sukacita. Saudara, beberapa waktu ini kami ada beberapa kali ke Ranau, dan kadang-kadang kami sengaja tinggal satu malam dan menguji orang-orang Ranau apakah mereka siap untuk ditumpangi. Saya tidak mau cerita yang lain, tapi saya mau cerita orang-orang yang siap ditumpangi. Pada Jumat yang lalu saya telepon, apakah kami boleh menginap di rumah kamu? Oh ya, silakan datang. Dia tanya istrinya, oke, dia bilang, saudara, karena istrinya suka memasak, yang suaminya mungkin kurang sedikit. Jadi sudah dikasih Tuhan, bukan hanya kami menumpang, tapi kami disiapkan dengan hidangan makanan yang wah, luar biasa. Itu meja penuh dengan makanan, saudara dikasih Tuhan, bermacam-macam. Termasuklah makanan yang diidamkan oleh istri saya, ada ikan sungai, saudara. Dan bukan hanya itu, kami tidur dengan 2 ekor, saudara dikasih Tuhan. Bilik yang cukup besar sekali. Dan disiapkan breakfast. Tidak cukup itu, dia bekali kami dengan 1 ekor ayam yang punya 14 telur. Ya, 15 telur. Yang sekejap lagi akan menetas dan melahirkan anak-anak ayam yang banyak. Saudara, inilah orang yang matang. Dan kami berbual-bual di meja, semuanya firman Tuhan, semuanya pelayanan. Saudara, saya pikir saya lebih hebat, boleh cakap banyak. Istri saya lebih hebat. Sampai jam 3, jam 4 pagi baru tidur, membicarakan firman Tuhan. Inilah contoh murid yang matang. Kekristenan yang meyakinkan dengan penuh kepastian. Dia tahu menghargai hamba Tuhan. Dia tahu apa tujuan hidupnya. Saya rindu SIB Metro punya kematangan seperti ini. Bukan lagi yang keliru dan membingungkan. Masih bingung, saya punya harta banyak, tapi untuk apa ini ya? Dia pikir dia mau bawa mati. Kau tidak akan bawa, betapapun kau punya kekayaan banyak, harta banyak, kau tidak akan punya kuburan yang besar, memuatkan semua kereta rumahmu di situ. Kau tinggalkan begitu saja. Saya berdoa SIB Metro ini ada orang yang akan melayani dengan kekayaannya. Amin, saudara. Dan banyak orang yang dijangkau. Banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Supportlah pelayanan Paulus. Saudara, yang kedua, mari kita lihat dalam ayat 18 hingga 19. Pada keesokan harinya pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus. Semua penatua telah hadir di situ. Paulus memberi salam kepada mereka, lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan Allah di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Saudara, kekristenan yang meyakinkan dengan penuh kepastian adalah
Mereka itu siap mengunjungi dan dikunjungi, serta bersaksi mengenai kesaksian hidup dalam Yesus Kristus dan pelayanannya. Saudara, kekristenan yang penuh dengan keyakinan kepastian. Maksudnya tidak perlu ragu lagi dengan iman kau. Kau sudah tahu pasti destiny kau apa, kemana. Jadi mereka ini saudara rela dikunjungi dan mengunjungi. Kita lihat Yakobus siap dikunjungi. Walaupun mungkin, si Paulus, dia tahu. Dia sudah tahu siapa si Paulus. Paulus pun dia tahu si Yakobus, orang ini memang pendiriannya kuat tentang Yahudi. Kalau kami berjumpa di rumah dia, mungkin kami bergaduh nih. Tapi dua pemimpin yang punya karakter, punya pelayanan yang berbeza, disatukan di rumah. Dan kita lihat di sini saudara, Paulus menghormati Yakobus. Dia tidak mempertahankan ideologinya, pemahamannya tentang Yesus Kristus yang diajarkan kepada bangsa-bangsa yang lain. Apa yang disuruh oleh Yakobus, dia pun ikut. Saudara dikasih Tuhan, inilah orang Kristen yang matang. Orang Kristen yang penuh dengan keyakinan dan penuh dengan kepastian. Tidak sibuk dengan hal-hal yang kecil. Soal tandas bergaduh, tidak datang ke gereja sudah. Ini orang yang tidak matang. Ditegur sedikit, sudah mulai mengaus. Perlu ada film Hindi ke laut dan ke gunung, memujuk satu dengan yang lain. Saudara, orang yang penuh dengan keyakinan kepastian, siap mengunjungi dan dikunjungi. Bahkan fokus mereka menyaksikan kebaikan Tuhan, walaupun mungkin berbeza pandangan. Yang ketiga, mari kita lihat dalam ayat yang ke-26. Pada hari berikutnya, Paulus membawa orang-orang itu serta dengan dia, dan ia mentahirkan diri bersama-sama dengan mereka, lalu masuk ke bait Allah untuk memberitahukan bila mana pentahiran akan selesai, dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Saudara perhatikan, pada hari berikutnya Paulus, apa yang dia buat? Walaupun dia tidak setuju dengan pandangan si Yakobus, tetapi dia menghormati Yakobus. Karena hukum Taurat juga diberikan oleh Allah. Apa yang diajarkan oleh Paulus juga diterima daripada Roh Kudus. Firman Allah dan Roh Kudus tidak bertentangan. Amin saudara. Firman Allah, perjanjian baru, perjanjian lama, Roh Kudus dan Allah, Roh Kudus dan Firman itu diumpamakan seperti kedua sayap burung nazar yang membawa kita ke pengasingan di padang gurun, jauh daripada ular tua. Amin saudara, gambaran tentang gereja sempurna yang akan menikah dengan Kristus dalam pernikahan anak domba, yang membawa martabat gereja. Gereja yang dicemburui oleh Paulus. Paulus berkata, aku cemburu dengan kamu karena aku telah mempertunangkan kamu dengan Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan, Kristenan yang meyakinkan dan penuh kepastian apabila kita rela berkorban, mengikuti protokol pentahiran walaupun tidak perlu, tapi demi menjaga hati kebersamaan. Saudara, Paulus rela semata-mata untuk memenangi hati Yakobus dan orang Yahudi,
agar dia dilihat orang yang tertib masuk ke bait suci. Saudara, ada mungkin beberapa aturan-aturan yang Anda mungkin berkata, ini tidak logik lah, tidak masuk akal lah ini. Apalagi anak-anak muda, tidak suka diatur, tidak suka ada aturan. Bahkan menggunakan Alkitab juga. Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus rela berkorbankan, mengorbankan egonya, mengorbankan keakuannya demi kebersamaan. Suami istri kalau mempertahankan egonya masing-masing, berakhir dengan perceraian. Rela berkorban. Saudara dikasihi Tuhan, saya akhiri dengan 3 cabaran. Maukah Anda menjadi umat Kristus atau menjadi murid Kristus yang matang, siap memberi sambutan dan tumpangan kepada sasaran pelayanan? Yang kedua, maukah Anda siap dikunjungi dan mengunjungi serta bersaksi, berpusat kepada kesaksian mengenai dengan Kristus kepada sasaran pelayanan? Yang ketiga, maukah Anda rela berkorban demi memenangi hati sasaran pelayanan kepada Kristus? Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu dengan penuh keterbatasan. Terbatas dari kata-kata mungkin yang tidak membantu kami untuk lebih memahami. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau telah mengirim Roh Kudus, menjadi penolong bagi kami, memberikan pengertian demi pengertian, bahkan memberikan kekuatan kepada kami untuk melakukannya, bahkan menghibur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi darah dan daging dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Terima kasih di atas ketaatan dan kesetiaan saudara untuk mendengarkan firman Tuhan.